min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kifayatul akhir. Sampai pada kalimat wa yakrahu qiyamal laili kullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala wa yakrahu qiyamal laili kullahu qalahu fi rawdati idza dawama alayhi. لأنه مضر للعين والجسد كما جاء في الحديث. قال المحب الدين الطبري فإن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما للمتلذذ بمناجاة الله تعالى. فإن وجد بذلك مشقة ومحظورا كره وإلا لم يكره ورفقه بنفسه أولى. وترك قيام الليل مكروه لمن اعتداه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. Rahu Syekhan wallahu a'lam. Ini bagian lain dari pembahasan tentang qiyamul lail. Wa yakrahu qiyamul lail kunnahu makruh. Seseorang sholat terus menerus malam suntuk, maksudnya disunahkan qiyamul lail tapi dibagi, termasuk di dalamnya adalah istirahat. Qalahu fi rawdah idza dawama alayhi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah, makruh jika dibiasakan secara terus menerus. Kenapa? Li'annahu mudharrun lil aini wal jasad, sebab itu membahayakan atau mendatangkan bahaya untuk mata dan tubuh. Ini jadi pertanyaan yang penting buat kita di dalam berbagai literatur. Kita melihat bahwa para dari golongan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama mutaqaddimin itu menghidupkan malam dengan ratusan bahkan ribuan rakaat. Yang pasti sholatnya kan nggak kayak sholat kita, sholatnya cepat, tapi bisa ratusan dan ribuan. Pertanyaannya, apakah kemudian mereka nggak masuk di dalam kemakruhan ini? Ada beberapa masalah di dalam fikih menjadi makruh kalau ada alasan yang mendasarinya. Ketika alasan yang mendasari itu hilang, maka kemakruhannya pun hilang.
Saya ambil contoh kebiasaan para ulama puasa di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, itu dilakukan sebulan penuh. Rajabnya sebulan, Sya'bannya sebulan, hingga masuk ke dalam Ramadan disambung dengan Syawal. Jadi puasanya 100 hari. Itu makruh bagi orang yang nggak biasa. Jadi kalau ada jemaah yang bertanya bagaimana puasa penuh di bulan Rajab, jangan kalau nggak biasa. Atau puasa dahar, puasa sepanjang hari kecuali 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik. Ada seorang guru, seorang pimpinan pesantren, beliau orang soleh, orang baik, itu nggak pernah putus puasa. Kecuali 5 hari beliau nggak puasa. Dan itu sudah dilakukan bukan baru 1 tahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Waktu kami ketemu dengan beliau itu beliau sudah 7 tahun puasa kayak gitu. Belum dihitung sama sekarang, karena pertemuan sampai ke sekarang itu sudah beberapa tahun yang lalu. Artinya pada saat bertemu itu sudah mungkin sekarang sudah 11 atau 12 tahun. Puasa dahar itu 11 atau 12 tahun. Kami bertanya sama beliau, kalau puasa dahar itu makruh? Makruh. Bagi siapa makruh? Bagi mereka yang puasa sepanjang hari tapi kemudian melalaikan ibadah. Puasanya sunnah tapi ibadah wajibnya ditinggalin atau dikurangin, itu menjadi makruh. Tapi kalau nggak ditinggalin dan tidak dikurangi, tidak menjadi makruh. Secara umum puasa dahar itu makruh karena banyak orang kemudian tidak mampu puasa sepanjang hari. Puasa Daud aja berat. Puasa Daud itu berat. Atau puasa yang orang lain nggak pada puasa, itu berat. Syawal, beres Lebaran, Idul Fitri, besoknya langsung puasa, berat. Orang pada makan kupat. Ini puasa dari mulai hari kedua Syawal sampai hari ke-8, ke-7 ya. Hari ke-8-nya langsung Lebaran Syawal. Misalnya Lebaran Syawal itu Lebaran kupat, Lebaran betulannya. Karena Lebaran pertamanya nggak terima tamu, Lebaran keduanya baru terima tamu. Masih banyak. Termasuk di Aliyah, hari kedua langsung puasa, dikunci pagar, anak-anak nggak boleh keluar. Sampai tanggal 7 tidak terima tamu juga. Ya bapak kalau habis Lebaran mau datang ke Aliyah nggak terima tamu, karena langsung puasa Syawal. Berat. Ini apalagi puasa dahar. Beliau puasa sepanjang tahun. Kami tanya kenapa? Kata beliau, saya ini diserahkan amanah oleh ayah, oleh abah untuk ngurus semua pesantren. Anaknya pesantrennya ribuan. Kalau nggak puasa, saya nggak akan kuat ngurusin mereka. Itu Masya Allah. Kalau saya nggak puasa, saya nggak bakal kuat ngurusin mereka. Kalimat yang luar biasa. Jadi kemakruhan itu berlaku jika tidak jadi kebiasaan. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, itu hilang kemakruhannya. Apalagi kita lihat para ulama kita seperti itu. Nabi menghidupkan malam. Nabi tidur sesaat sebelum subuh, tapi menghidupkan malam. Ya pastinya lebih banyak dibanding kita. Kita lanjutkan lagi. Kama ja'a fil hadis, bagaimana disebut di dalam hadis.
Qala Al-Muhibbuddin At-Tabari, berkata Al-Imam Al-Muhibbuddin At-Tabari, fa illam yajid bidzalika masyaqqatan istahabba, jika tidak merasakan adanya berat, sulit untuk melakukannya sepanjang malam, itu hukumnya tetap sunnah. Makruh bagi siapa? Bagi yang ada orang baca Quran khatam 1 hari, terinspirasi dari para sahabat Nabi yang 2 rakaat khatam. Para sahabat Nabi itu baca 2 rakaat khatam Quran. Terinspirasi dari itu, akhirnya menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam di bulan Ramadan. Bagus nggak? Bagus, hebat itu. Tapi habis itu sakit tipes Pak sebulan. Oh, ini makruh namanya. Ini hukumnya adalah makruh. Makruh hukum. Udah bagus, iya bagus. Bagus dia baca Quran 1 hari 1 malam, kata bagus. Itu semangat yang luar biasa. Tapi nggak biasa, dia paksakan diri. La siyama lil mutaladdid bi munajatillahi ta'ala. Apalagi kemudian dia orang yang sudah merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam wajada bidzalika masyaqqatan wa mahdzuran kariha. Kalau seandainya memang dia mendapati ada berat, sulit gitu ya, bahkan nanti akan membahayakan dirinya, itu hukumnya makruh. Dia hidupkan seluruh malam. Wa illa lam yakrah. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, maka hukumnya tidak makruh. Jadi kemakruhan itu tidak selamanya jadi makruh, tidak. Tidak boleh menghidupkan malam semuanya, enggak. Bagi mereka yang sudah biasa mah enggak ada masalah. Wa rifquhu bi nafsihi aula, dan dia menyayangi dirinya, membagi dirinya untuk tidur, istirahat, ibadah, itu jauh lebih baik. Ada para ulama-ulama kita, kami dulu diajar sama Abi Pak, ini mah diajar saja. Makruh ini. Kalau nggak biasa dilakukan makruh. Puasa tuh mutih, minum air putih doang. Jadi hari pertama makan, buka puasa minum air putih saja. Habis itu tidak makan lagi, wirid, ibadah, zikir. Besoknya sahur minum air putih aja. Terus buka air putih lagi. Zaman dulu itu, santri sekarang nggak diajar Pak, santri dulu. Alhamdulillah 4 hari itu melihat orang kayak ngelihat ayam. Udah gak jelas, udah gak konsen itu. Kata Abi, buka, gagal, gak ada yang bisa. Abi cuma bilang, lihat orang zaman dulu tuh begitu tirakat, nggak akan kuat orang zaman sekarang. Tirakatnya orang zaman dulu Pak, Masya Allah, wiridnya, zikirnya, sholatnya, itu Masya Allah. Bisa jadi kakek-kakek kita di atas itu tirakatnya kuat, sehingga banyak anak cucunya yang hidupnya berhasil. Berhasilnya kita itu bukan karena hebatnya kita, mungkin karena tirakat ibadahnya, doanya orang-orang tua kita di zaman dulu. Yang hebat-hebat itu ibadahnya, yang kuat-kuat itu ibadahnya. Kita mah nggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita berbangga diri terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini berhasil, itu salah sekali. Karena bukan hebatnya gitu. Itu karena tabungan keberkahan yang ditabung oleh orang-orang tua kita di masa yang lalu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya, jauh. Wa tarku qiyamil lail makruhun liman i'tada, dan meninggalkan qiyam lail, salat malam,
bangun di malam hari untuk ibadah makruh bagi mereka yang sudah terbiasa. Qauli sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin al-As, sebagaimana perkataan Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah engkau seperti fulan, kana yakumul lail thumma tarakahu, dia dulu bangun malam tapi kemudian dia tinggalkan bangun malam. Anak-anak itu kalau lagi di pesantren rajin sholat duha, kalau pulang ke rumah mah enggak sholat duha. Kalau di pesantren teh rajin wirid, kalau sudah di rumah udah nggak rajin wirid. Makanya di sini aturannya, siapa saja yang sudah sekolah di Insan Kamil dan masuk pesantren aliyah nggak boleh berubah. Nggak jadi mukim, bolak-balik aja pulang pergi, nggak boleh. Dari mukim jadi pulang pergi, nggak boleh. Kalau sudah mukim kemudian minta pulang pergi, berarti mukimnya tidak, pulang perginya juga tidak. Kenapa begitu? Turun derajat. Yang tadinya berjamaah sholat, yang tadinya berjamaah wirid, yang tadinya selain ini bakal jadi contoh yang lain, tapi sebenarnya turun derajat. Tapi yang namanya orang tua sekarang ya, anaknya minta kayak gitu diiyain aja. Iya nggak apa-apa, kasihan. Bahkan diperjuangkan untuk tidak mukim lagi. Itu kan turun derajat. Kebiasaan yang dilakukannya hilang. Makruh. Dari segi hukumnya adalah makruh. Rawahu Syaikhan wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ada yang mengatakan Rawahu Bukhari dan Imam Ahmad, mengatakan umumnya Rawahu Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang berikutnya wa minas sunan salatud duha, dan termasuk dari sholat sunnah adalah sholat duha. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan kita tentang sholat malam. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam, diringankan, digampangkan. Karena kalau nggak biasa nggak bisa. Kerasa bangun malam itu dibangunin, tapi kalau nggak biasa ya nggak bisa. Sampai ada doa diajarkan untuk bisa bangun malam. Diajar sama orang-orang tua kita dulu, minta dibangunin jam sekian, diniatkan begitu, sambil baca doa supaya dibangunkan di akhir malam. Ya, kalau nggak punya niat yang kuat, ya nggak bisa juga. Udah doa segitu besar, ya sudah doanya hebat, tapi nggak ada keinginan, nggak akan pernah bisa. Dibangunkan juga tidur lagi. Lu anak santri itu hebat, bisa tidur sambil berdiri. Itu kehebatan santri. Jadi santri itu bisa tidur sambil berdiri di depan kamar mandi. Itu kamar mandi itu bisa jadikan tempat tidur sebenarnya. Masya Allah. Kita lanjut Hizbun Nasr ala ada Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini lagi ada oleng jadi ya. Lupa istighfar aja. Astagfirullah. Istighfar aja. Astagfirullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاسرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم وخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل المخصم مما اشتبه علي وهو عندك معذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسمى إلى رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحلفت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفرني وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut ihya. Sampai pada kalimat fa idza nazala al-manzila falyusalli fihi rak'atain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam pembahasan tentang adab perjalanan. Kalau kemarin kita membahas tentang doa yang dibaca ketika mendekati tempat yang kita tuju. Pada hari ini kita membahas tentang apa yang kita lakukan kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan. Kemarin mendekati tempat tujuan. Doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna wa rabbal bihar wa ma jarayna wa as'aluka khaira hadzal manzil wa khaira ahli wa a'udzu bika min syarri hadzal manzil wa syarri ma fi isrif anni syarra syirarihim. Itu dibaca pada saat mendekati tempat yang kita tuju. Sekarang bagaimana kalau sudah sampai ke tujuan? Fa idza nazala al-manzil falyusalli fihi rak'atain. Jika kita sudah sampai ke tempat tujuan, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada sholat 2 rakaat ketika berangkat, ada sholat 2 rakaat ketika datang dari perjalanan, Pak. Dan dua-duanya itu hukumnya sunnah, bukan sholat mutlak, karena memang ada namanya sholat ketika datang dari perjalanan.
Thumma liyakun, kemudian mengatakan Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya diriku, a'udzu bi kalimatillahi tammatillati, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, allati yang la yujawizuhunna, tidak mampu dan tidak dapat dilampaui. Barrun, orang yang baik, wala fajirun, juga orang yang fajir, yang durhaka. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakannya atau dari kejahatan yang dijadikan olehnya. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi dari segala bentuk kejahatan yang kita nggak mampu untuk menghindarinya kecuali atas perlindungan Allah. Masya Allah, itu ajaran Nabi itu menyuruh kita setiap saat bergantung sama Allah, menyuruh kita setiap saat berlindung kepada Allah, setiap saat untuk terus kembali kepada Allah, nggak lupa ingat Allah. Sampai ada kitab Imam Ghazali bikin doa dari pagi sampai pagi lagi, namanya Bidayatul Hidayah. Itu amalan dari pagi sampai pagi. Ketemu itu kitab, isinya sampai wudhu itu setiap anggota tubuhnya ada doa. Setiap anggota tubuh yang dibasuh ada doa. Diajar satu persatu dari pagi sampai pagi, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca kitab Bidayatul Hidayah, itu doa mau tidur setengah jam. Doa mau tidur itu setengah jam. Duduk dulu, miring tidur ada doanya, sampai menjelang tidur masih ada doa. Kita nggak pakai doa, langsung tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya dari semua doa yang panjang itu, minimalnya adalah baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Yanfuh. Yanfuh itu seperti meludah tapi tidak meludah, hanya anginnya saja. Kemudian diusapkan ke sekujur tubuh. Baru tidur. Ada orang kalau tidur suka rep-repan, katanya didudukin sama jin. Enggak, rep-repan enggak ditudukin sama jin. Ada kondisi orang memang antara sadar dan tidak sadar gitu ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar, jadi dia belum sepenuhnya sadar. Ketika doa kita mau tidur dan akan tidur, itu doanya adalah tidur dalam keadaan nanti dibangunkan. Setelah bangun tidur, alhamdulillah nyawanya kembali, maksudnya sadar kembali. Dan memang pada saat tidur, orang itu berada di alam arwah. Maka kemudian ketika ditanya seseorang yang mimpinya busyra, berita bahagia, ketemu dengan para ulama, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu bertemunya di alam arwah. Bisa balik, bisa enggak. Bisa kembali, bisa tidak. Kalau nggak kembali berarti sudah ajal, sudah meninggal dunia. Kalau kembali berarti masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ingat bahwa tidur itu adalah setengah dari kematian. Tidur adalah setengah dari kematian. Kita minta sama Allah, ritualnya itu sampai setengah jam, karena mungkin kembali,
mungkin juga tidak. Mama yang kemarin kita bapak mungkin kemarin sholat ya, Mama Koko, betul, Ustadz Heru, bapak yang mungkin pernah dulu ikut pengajian Jam'an Marhuman. Mama Koko tuh bawa kitab sampai 1 koper. Jadi kalau ngaji sama Mama Koko itu ada malam Ahad, malam Sabtu, ada waktu itu hari Ahad juga. Nggak ngerti lah pakai ngaji pada Sabtu, nggak ngerti, susah bahasanya. Tapi tabaruk aja ngaji gitu ya, susah. Kitab-kitabnya itu kitab susah gitu. Pada saat beliau itu meninggal kemarin itu mau sholat subuh, udah mandi, udah bersih, udah wudhu, mau siap-siap sholat, terus panggil sama Allah. Itu kan artinya akhir yang bahagia. Kita lanjutkan lagi. Fa'idha janna alaihi lail falyakul, ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan dan malam sudah datang, falyakul, maka katakanlah, ya ardu, wahai bumi, Rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. A'udzubillahi min syarrik, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada padamu. Wa syarri ma fi, dari kejahatan seluruh isi yang ada di dalamnya. Wa syarri ma dabbalik, dari kejahatan yang melata di atasnya. A'udzu billahi min syarri kulli asadin, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua asad. Asad itu singa. Wa aswada, aswada di sini nggak dibaca usudin, baik. Tidak dibaca usudin, tapi dibaca aswada. Aswada au aswadah bitak marbutoh, artinya ular hitam yang besar. Ular itu binatang yang boleh dibunuh. Jika ada ular masuk ke dalam rumah, itu boleh dibunuh. Ular juga menyerupai, jin juga menyerupai ular. Maka ketika kita memperingatkan ular tadi, ularnya nggak pergi, maka kemungkinan ular beneran atau ular jin, tapi jinnya jin kafir. Karena kalau jin muslim dia pasti pergi. Jadi kalau kita peringatkan suruh pergi, dia pergi, berarti jinnya jin muslim, jangan dibunuh. Tapi kalau jinnya jin kafir, bunuh ular. Karena memang disunahkan tuh dibunuh. Melihara ular itu makruh. Pelihara ular itu makruh. Kalau di situ banyak ular, itu banyak jin. Wahayatin, begitu juga ular selain aswada. Jadi aswada itu atau bitak marbutah aswada, kalau di beberapa terjemahan saya temukan kalimat aswada ini diartikan usudin. Usudin itu artinya singa-singa, bukan aswada atau aswada, ular hitam besar. Hayatin, selain dari yang disebut, ular selain yang disebut tadi, selain ular hitam besar. Wa akrabin, dan juga kalajengking. Kalajengking ini juga termasuk binatang yang bisa diserupakan jin. Jin bisa menyerupakan kalajengking. Jadi ada dua binatang yang diserupakan, jin bisa menyerupakannya adalah ular dan kalajengking. Wa min sakinil balad. Sakinil balad di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah manusia, makna yang kedua adalah jin. Wa min sakinil balad, dan aku berlindung dari penduduk itu negeri. Bisa golongan manusia, bisa golongan jin, karena maknanya memang dua. Wa walidin wa ma walad, dan keturunan ke atasnya juga keturunan ke bawahnya.
Jadi bapak-bapak, kakek-kakek semua ke atasnya dan anak-anak ke bawahnya. Berlindung dari penduduk negeri, tentunya penduduk negeri yang merugikan, yang jahat. Kita nggak akan pernah tahu. Tinggal dimanapun kita tidak pernah tahu. Ibu-ibu beli rumah, bapak-bapak beli rumah. Satu hal yang kemudian kita ingin, kita tinggal di situ tenang, mampu mendidik anak cucu dengan tenang. Tenang, anak cucu di situ tenang, dididik, nggak ada yang membuat nyaman lah. Masjid dekat, tempat nyaman. Kan kalau nggak dicari atas permintaan, kita minta sama Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan rumah yang rumahnya enak, baik, nyaman. Masyarakat di situ adalah masyarakat yang dekat masjid. Masyarakat situ masyarakat yang Masya Allah. Walahu ma sakana fin-nain wan nahar wa huwa samiul alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki apa yang menetap pada waktu malam dan apa yang menetap pada waktu siang. Wa huwa samiul alim. Allah adalah zat yang maha mendengar, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ini adalah catatan yang penting buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak pernah berhenti untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, nggak pernah berhenti. Kita ini makhluk yang banyak salah, banyak dosa karena banyak meninggalkan Allah. Lupa sama Allah, ingatnya hanya pada saat tertentu. Saat susah baru ingat Allah. Kalau lagi senang mah lupa Allah. Lupa gitu. Lupa kalau kita sudah dikasih rezeki banyak. Lupa kalau kita sudah dikasih anugerah yang banyak. Akhirnya pada saat kita susah kita ngeluh. Padahal anugerah yang diberikan sama Allah jauh lebih banyak daripada cobaan yang datang kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Hizbun Nasr al-Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajhat wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذن ويبصر بعين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجل ثناء وتقدست أسماء ولا إله غيره
عنه. اللهم إني أجعلك في نور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكرهم وكائدهم. أطفِ نار من أراد بي أداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم شفائي بسم الله ركب. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.